hari ini? Bentar ya, kakak sapa dulu yang ada di rumah. Bentar. Siapa adik-adik yang di rumah? Iya, luar biasa. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yang di rumah apa kabarnya? Luar biasa. Kakak harap adik-adik dalam keadaan sehat hari ini. Hari ini kita mau ibadah. Yeay. Siapa yang siap buat muji nama Tuhan? Adik-adik di rumah juga kan? Siapa yang di sini siap untuk menyembah Tuhan? Adik-adik di rumah juga kan? Siapa yang di sini siap untuk mendengarkan firman Tuhan dan menanam firman Tuhan dalam hati kalian? Oke, karena dari itu mari kita semuanya masuk dalam hadirat Tuhan. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau doa ya sebelum mulai adik-adik. Tuhan, terima kasih untuk hari ini, hari yang indah ini. Terima kasih atas semua berkat-Mu, terima kasih semua atas kebaikan-Mu. Kalau sebentar kami ingin memulai ibadah kami berkati dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Berikan kami semangat baru untuk memuji Engkau. Terima kasih Tuhan, yang siap memuji Tuhan, meninggikan nama Tuhan, sama-sama katakan amin. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Kita main tebak-tebakan dulu. Kakak punya tebak-tebakan. Kita mau nyanyi satu lagu tentang dua saudara. Ada yang tahu? Pinter, pinter. Yang di sini pinter, yang di rumah juga pinter. Kain dan Habel tahu lagunya? Tahu. Ayo kita bangkit berdiri. Ada kisah dua saudara, Kain dan Kain petani, Habel gembala. Dua-duanya disayang Tuhan. Kain mulai membenci Habel karena Habel dibenarkan. Lalu Tuhan mulai berfirman, Kain, aku memanggilmu. Mengapa mukamu murah? Mengapa hatimu panas? Jangan bete. Sedih. Ayolah bersukacita. Ada kisah dua saudara, Kain dan Kain petani, gembala. Dua-duanya disayang Tuhan. Kain mulai membenci Habel karena iman Habel dibenarkan. Lalu Tuhan panggil Kain, aku memanggilmu. Mengapa mukamu muram? Mengapa hatimu berat? Jangan sedih. Ayolah bersukacita. Ayolah bersukacita. Ayolah bersukacita. Yeay. Udah capek belum? Udah capek belum? Kita sekarang mau ngajak teman-temannya semua yang ada di rumah buat memuji Tuhan. Siap? Siap. Kita nyanyi lagu ini sama-sama ya. Siap? Siap. Mari datang ke sini. Yesus memanggilmu. Mari datang ke sini. Yesus memanggilmu. Ayo buka hatimu. Ayo buka telingamu. Yesus memanggilmu. Jadi anaknya. Mari
Yesus memanggilmu. Mari, mari, mari datang ke sini. Yesus memanggilmu. Ayo buka hatimu. Ayo buka telingamu. Yesus memanggilmu. Jadi anaknya. Ayo buka. Ayo buka. Ayo buka telingamu. Yesus memanggilmu. Jadi anaknya. Yesus memanggilmu. Yesus memanggilmu. Jadi anaknya. Yeay. Boleh duduk lagi adik-adik. Oke, sudah capek semua? Capek belum? Belum ya? Untuk memuji Tuhan gak ada capeknya adik-adik. Oke, sekarang kita mau siapin hati kita, mau dengerin firman Tuhan. Siapa yang di sini mau mendengarkan firman Tuhan? Siapa? Sini mau? Mau ya? Yang di rumah juga mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau mendengarkan apa isi dari firman Tuhan agar firman Tuhan dapat tertanam dalam hati kita. Yuk adik-adik kita nyanyi lagu ini. Tirusah rindu sungaimu, jiwaku rindu. Katakanlah kaulah, kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Katakan engkau, engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu. Yo adik-adik panggil namanya. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Oh, 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 Yesus, Yesus, kau segalanya. Yuk angkat tangan kalian, panggil namanya sekali lagi. Angkat tangan kalian, katakan Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Katakan kau segalanya. Kau segalanya bagiku. Katakan sekali lagi, kau segalanya. Kau segalanya bagiku. Tuhan, terima kasih Tuhan. Untuk hari ini kami sudah meninggikan nama-Mu, kami sudah memuji Engkau Tuhan. Kalau sebentar lagi Tuhan kami ingin mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kau berkati Tuhan telinga kami, Kau berkati tangan kami, kaki kami, Kau berkati hati kami Tuhan untuk menerima setiap firman dari Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom adik-adik semuanya. Kembali ketemu dengan Kak Daniel hari ini. Ya, kakak harap kalian tidak jemu-jemu ya. Oh, nggak bosen lihat Kak Daniel terus, Kak Daniel ya. Hari ini kita akan belajar tentang firman Tuhan. Hari Minggu ini minggu yang luar biasa. Siapa di sini yang bersyukur buat
hari ini. Bersyukurnya kenapa sih, Kak? Karena kita masih ada saat ini, semua oleh karena kebaikan Tuhan. Oke, semua karena kasih anugerah Tuhan dalam hidup kita. Hari ini kakak akan berbicara tentang berdampak baik. Oh, siapa di sini yang selalu berbuat baik? Ada? Banyak ya. Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk berbuat baik, untuk menjadi berkat, berdampak baik dalam hidup kita. Sehingga waktu orang lain, waktu teman-teman kalian melihat kalian, wow, mereka akan tahu, wih, ada Tuhan Yesus di dalam hidupnya. Kok tahu? Lihat tuh, dia anaknya rajin, anaknya baik, terus dia suka menolong, dia kalau di kelas tidak suka menyontek. Wow, kayak Tuhan Yesus ya. Nah, itu berarti kita sudah memiliki dampak yang baik. Berdampak baik. Adik-adik boleh buka di dalam Kisah Para Rasul 5 dari ayat 12 sampai 16. Nanti kalian boleh baca. Perhatikan ayat-ayat ini. Oke. Kita mau tahu apa sih dampak baik apa saja yang harus kita lakukan. Udah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Siap? Oke. Kita akan lihat. Wow, masih ingat kan? On a bu un? Non, Alors pourquoi tu joues? Siapa pour tokoh changer de ini? feu, là-bas il y avait rien. Iya. Seorang anak kecil sedang bermain. Alors? Pelan dengan cepatnya. Ils sont tous partis à cause des travaux. Il en reste peut-être un ou deux. Wah, ternyata sudah lelah, sudah capek. Akhirnya dia istirahat dulu. Bah alors, Udah gak kuat dia. Je vais me reposer 5 minutes. Je pense que ça va pas Dia très mau bien. istirahat c'est parce dulu. que t'as faim. Quoi? Kira-kira Et dia t'as mau ça quand ngapain tu ya? restes longtemps sans manger? Tidur ya? Je sais pas. J'aurais Iya, jamais mau longtemps tidur. sans manger. T'inquiète pas, je vais te trouver un sanglier, moi. Doucement. Bouge pas. T'éloigne pas trop, hein? Nah, anak kecil ini dia lagi cari apa? Cari minuman. Nah, yang terjadi apa? Ternyata mereka ada di medan perang. Ini tentara-tentara ini siap berperang. Eh ben, qu'est-ce que vous fichez? On fiche qu'on vient de voter la grève générale à l'unanimité. Quoi? Nous estimons que cet assaut est potentiellement dangereux. Évidemment qu'il est dangereux. C'est un assaut. Ah, c'est bien, quoi. Nous l'avons dit et répété. Mereka belum La siap guerre, untuk oui, berperang. la pénibilité. Non. Nous exigeons des garanties. Le vieux bruit devrait être neutralisé. Oh, Que les mereka couloirs sedang ne takut disposent plus ternyata. de la potion magique. Mais c'est une blague. Vous avez également abordé la question de la courtoisie. Waduh, anjingnya menggonggong. Akhirnya ketahuan dia. Le Wah, libellé exact de l'ordre mereka de Rome, ditangkap c'est ya. raser le village. Emparez-vous d'eux. Il est là, oui. Vous en parlez et vous, directement sous votre piste. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus? On n'a pas réglé la question de nos logements gratuits au domaine des dieux. Et on aimerait bien ton avis sur la question de la courtoisie. Arrêtez, Barjuno! C'est pas sur ce temps-là que ça va s'arranger. Prajurit ini takut untuk menangkap orang tua dan anak-anak. César! Aucun bâtiment ne se traite. Iya.
Kita akan baca sama-sama ayat firman Tuhan hari ini. Terdapat di dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 12 yang bagian A. Udah siap? Udah buka Alkitabnya? Oke, yuk kita sama-sama baca yuk. Kisah Para Rasul 5 ayat 12a. Dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. Sekali lagi. Dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. Jadi para rasul ini mereka mengadakan banyak sekali mujizat-mujizat kepada orang lain. Mereka menyembuhkan yang sakit, yang lumpuh bisa berjalan, yang buta melihat. Murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu, rasul-rasul melakukan banyak mujizat pada waktu itu. Mengapa kita harus berdampak baik? Mengapa? Mengapa sih sebagai orang yang percaya sama Tuhan Yesus, kita harus memiliki dampak yang baik? Jangan sampai orang lain, kok ternyata dia itu anaknya yang suka ke sekolah minggu, tetapi dia itu anak yang gak baik. Dia pernah mencuri, dia suka berbohong. Tetapi kalau kita menjadi dampak yang baik, ternyata orang Kristen itu seperti itu ya. Walaupun dia masih anak sekolah minggu, masih anak kecil, tetapi dia ngomongnya baik, dia suka menolong, dia tidak pernah berbohong. Nah, itu kita sudah berdampak baik. Kita akan melihat dampak baik apa aja. Peter, ini anakku, dan dia mengalami kelumpuhan sejak kecil. Ini ada Rasul Petrus. Dia telah dewasa, tapi dia belum pernah berjalan selangkahku. Kami datang dari Ke, dan aku ingat Yesus pernah menyembuhkan anak yang lumpuh seperti anakku. Sakit lumpuh. Ada kerumunan yang ramai bisa dan kami tidak bisa lewat. Jadi mereka melewati atap rumah, di mana Yesus menurunkan tali yang ada anak cacat itu di dalamnya. Yesus berkata padanya, dosamu dimaafkan, berdiri dan berjalanlah. Kira-kira Lalu Petrus penderita lumpuh bisa itu bangun. Tapi siapa menyembuhkan yang bisa mengulangi perbuatannya? Aku hanya pendosa yang malah. Tapi atas namanya, aku akan mengulangi kata-kata yang dikatakannya pada anak itu di Kapernaum. Atas nama Yesus, aku perintahkan kau berdiri dan jalan. Dia bisa berdiri dan berjalan Anak lagi. kecil ini berdiri, dia berjalan, dia tidak lagi Ini semua lumpuh. adalah perbuatannya. Ucapkan terima kasih pada Yesus Karena Tuhan keselamatan Yesus dikabulkan yang atas namanya. melalui Sekarang kembalilah ke rumah kalian Petrus. masing-masing dan beritahukan pada yang lain apa yang telah kau dengar dan saksikan hari ini. Kemuliaan atas nama Tuhan. Jadi anak kecil tadi dia bisa berjalan karena Tuhan Yesus yang menyembuhkan. Melalui siapa? Melalui Rasul Petrus pada waktu itu. Jadi yang pertama berdampak baik yaitu adanya suatu kesembuhan. Ada mujizat kesembuhan. Kak, tapi aku kan masih kecil, Kak. Emang aku bisa dipakai Tuhan untuk menyembuhkan? Siapa bilang kau kecil? Tapi ada Tuhan Yesus yang besar dalam hidupmu. Tuhan Yesus yang akan menyembuhkan, bukan kita. Kita hanya sebagai alat, sebagai perantara. Waktu kita berdoa seperti Rasul Petrus tadi, Tuhan Yesus yang akan menjamah dan menyembuhkan. Jadi kalau ada yang sakit, mungkin papa atau mama atau nenek, kakek, orang keluarga kita, orang-orang yang ada di dalam keluarga kita sedang sakit, kalian mendengarkan firman Tuhan ini, doakan, percaya bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan. Jangan takut, kita harus bertambah baik seperti Rasul Petrus. Adanya suatu kesembuhan karena, sekali lagi, karena siapa? Karena Tuhan Yesus yang menyembuhkan. Oke,
Jadi bukan Rasul Petrus atau bukan kalian. Waktu kalian berdoa ternyata orang sembuh. Bukan kalian yang menyembuhkan, tetapi Tuhan Yesus yang menyembuhkan. Oke, kita hanya sebagai alatnya. Yang kedua kita lihat dulu. Ini ada orang Benarkah yang kulihat? yang lumpuh juga. Kamu Paulus? Dalam nama Yesus. Berdoa di dalam nama Yesus. Kita lihat apa yang terjadi. Orang ini mulai mencoba untuk berdiri. Orang lumpuh tidak bisa berdiri. Dia sedang mencoba. Dan luar biasa. Aku bisa. Ada mujizat, ada kesembuhan. Dia sudah mulai bisa berjalan dan menghampiri murid Tuhan Yesus. Nah, jadi yang kedua yang harus kita perhatikan, adanya kebaikan Tuhan. Kalau tadi kesembuhan karena Tuhan, itu karena kebaikan Tuhan juga masih berlaku buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Waktu mereka membutuhkan kita, waktu mereka meminta pertolongan kepada kita, jangan takut, Tuhan menyertai engkau. Ada kebaikan Tuhan, seperti yang rasul-rasul lakukan. Mereka berdoa buat orang yang lumpuh, akhirnya bisa berjalan. Karena kebaikan Tuhan. Karena Tuhan Yesus yang menyembuhkan. Karena Tuhan Yesus, Dia memberikan kebaikannya. Jadi kita ingat, kita harus berdampak baik. Kita lihat yang terakhir. Ini adalah murid Tuhan Yesus. Dia Gamaliel, apa yang ingin kau karena katakan? memberitakan Injil. Orang-orang Israel, pertimbangkanlah apa yang ingin kau putuskan. Ingat Dan ini waktu adalah itu ada Gamaliel. Reda sang pemberontak yang mencoba mengaku sebagai orang istimewa dan mengumpulkan hampir 400 pengikut. Tapi ketika dia dibunuh semua pengikutnya Salah menghilang. satu pemimpin Tidak ada agama keterangan pada dari waktu mereka itu yang ada membela di para para pengikut. rasul. Lalu setelah dia pada hari Yesus muncul Judas dari Galilea juga, memiliki pengikut tapi dia mendapat akhir yang buruk juga dan pengikutnya menghilang. Jadi biarkan orang-orang ini melakukan apa yang mereka inginkan, karena jika ini perintah manusia mereka akan hancur. Tapi jika ini datang dari Tuhan, kau tidak bisa menghancurkan. Aku setuju dengan apa yang dikatakan Gamaliel. Bagaimana dengan pendapat saudara-saudara yang lain? Ya, aku setuju. Kalau begitu sudah diputuskan, tapi kita harus memukuli mereka sebelum dilepaskan. Itu akan mengingatkan mereka untuk tidak menyebutkan nama itu lagi. Akhirnya para rasul dibebaskan. Karena apa mereka dibebaskan? Karena ada pembelaan dari namanya Gamaliel, salah satu pemimpin atau pemuka agama pada waktu itu yang ada di Yerusalem. Jadi apapun yang kita lakukan buat kemuliaan Tuhan, gak perlu kita takut. Waktu kita ingin melakukan hal-hal yang ingin berdampak baik kepada orang yang ada di sekitar kita, gak perlu kita takut. Waktu kita ada makanan, kita mau berbagi dengan orang yang membutuhkan, kita sudah berdampak baik. Jadi kalau kita mau berdampak baik, kita nggak perlu harus jadi orang yang kaya, nggak perlu kita harus jadi orang yang pintar, nggak perlu. Tapi waktu kita berdoa kepada Tuhan, aku mau berbuat baik, Tuhan akan mengirimkan orang-orang yang mereka membutuhkan pertolongan kepada kita. Dan waktu kita bisa memberikan yang baik, dampak yang baik, maka ingat, kemuliaan nama Tuhan Yesus semakin dibesarkan. Akan banyak orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus melalui kehidupan kita. Walaupun kita masih kecil, kita bisa
berbuat baik. Dan kita bisa menjadi orang yang memiliki dampak yang baik buat keluarga kita, buat lingkungan sekitar kita, maupun kita nanti waktu mau masuk sekolah. Kita bisa menjadi orang yang memiliki dampak yang baik. Jadi pada hari ini, berbuat baik harus kita lakukan. Apapun itu, walaupun hal yang sekecil menurut kita, yang penting waktu kita mau berbuat baik, ingat, biarlah nama Tuhan Yesus yang akan dipermuliakan melalui kehidupan kita, bukan nama kita. Jadi pada pagi hari ini, berbuat baiklah selama kita masih ada. Dengan apapun yang ada pada diri kita, berbuat baik sehingga nama Tuhan Yesus yang akan dimuliakan. Oke, pertanyaan untuk minggu ini. Siapakah tokoh pemuka agama yang membela rasul-rasul sehingga akhirnya mereka dibebaskan? Sekali lagi, siapa nama pemuka agama yang membela rasul-rasul sehingga mereka dibebaskan? Kakak tunggu ya jawabannya. Kirim. Oke. Ayo. Kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sekali lagi kakak mau ingatkan, berdampak baik itu berarti kita berbuat baik kepada orang lain. Orang-orang yang membutuhkan. Hal sekecil apapun yang kita lakukan, perbuatan baik itu, ingat bahwa Tuhan mengetahuinya. Dan kita lakukan, biarlah nama Tuhan Yesus yang akan dimuliakan. Tundukkan kepala kita, tutup mata kita. Tuhan Yesus, pagi hari ini ajar kami, mampukan kami untuk kami dapat berbuat baik sehingga kami dapat menjadi dampak baik buat orang lain, sehingga kami bisa berdampak buat lingkungan sekitar kami, keluarga kami, bahkan di lingkungan sekolah kami, dimanapun kami berada. Tuhan, kami mau berbuat baik sehingga seperti Rasul Petrus katakan, biar nama Tuhan, kemuliaan Tuhan saja yang akan semakin ditinggikan. Melalui kehidupan kami mau berbuat baik. Tuhan tolong kami, mampukan kami, setiap kami adik-adik yang saat ini mendengarkan firman pada pagi hari ini. Tuhan tolong mereka biar mereka dapat terus berbuat baik dimanapun mereka berada. Terima kasih, memberkati keluarga mereka, memberkati orang tua mereka, memberkati pekerjaan orang tua mereka dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati setiap adik-adik yang sudah mendengarkan firman pada pagi hari ini. Terpujilah namamu Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama yang percaya katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.